Kalau mau tungguin, Makanya udah connect. Bisa kalian bisa. ini begini aja. Ada pindah. Udah rekam. Baik, tentang perangkat lunak. Mohon maaf nanti kalau ada yang masuk di tengah, kalau nggak kedengaran suaranya diingetin aja, Pak ada yang masuk gitu ya. Takutnya saya nggak ngeh ada suara masuk. Jadi gini, sebetulnya selintas kita perlu tahu doang sih, karena saya yakin Anda udah pernah mengenal gitu ya. Jadi apa itu perangkat lunak gitu. Sesuai yang ada di slide gitu ya. Lebih gampang kita memahami bahwa perangkat lunak adalah program, dah itu aja. Bagaimana program bekerja, otomatis program itu bekerja karena ada baris program yang atau coding yang sedang dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Komputer. Untuk apa? Untuk mengetahui fungsi dan unjuk kerja. Gitu. Artinya sebuah coding, sebuah program yang dieksekusi itu untuk membuat atau menghasilkan fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud. Gitu ya. Nah, program tersebut pastinya juga berisi tentang struktur data. Gitu ya. Fungsi struktur data apa sih? Untuk memanipulasi sehingga apapun hasil inputan data setelah mendapat eksekusi dari sebuah program pastinya akan menghasilkan sebuah informasi tertentu. Dibilang informasi secara proporsional artinya informasi yang memang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Intinya itu. Gitu ya. Nah selain struktur data isinya apalagi dokumen-dokumen yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi tergantung tingkat kebutuhan si pengguna gitu. Yang jelas fungsi perangkat lunak cara kerjanya seperti itu. Nah, sementara kita tahu di lingkungan atau di masyarakat itu beredar sekian ratus perangkat lunak, punya banyaklah perangkat lunak itu. Nah, perangkat lunak itu ada yang diproduksi secara umum, ada yang diproduksi berdasarkan permintaan. Kalau Anda lihat Play Store, App Store, itu kan banyak perangkat lunak yang tanpa permintaan pun udah muncul gitu. Tapi ada juga beberapa perangkat lunak berdasarkan kebutuhan. Nah, biasanya kebutuhan-kebutuhan industri, pabrik, keuangan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, apakah dua model ini, gitu, baik yang bersifat berdasarkan umum maupun berdasarkan permintaan itu dibuat secara asal? Enggak, gitu. Pastinya mereka dibuat berdasarkan hasil analisis, gitu, hasil analisis, gitu. Awalnya mungkin contoh kalau kita mau ambil ya kita sebut aja produk Gojek gitu. Awalnya mungkin dibuat karena melihat analisis bukan berdasarkan permintaan kan gitu. Ternyata perusahaan tertentu melihat ini sebagai peluang, akhirnya dibuatlah. Begitu dibuat ternyata memiliki benefit yang signifikan, ya sudah dikembangkanlah terus kan gitu. Terus kalau perbankan membutuhkan sebuah perangkat lunak, itu bagaimana? Tetap mereka pasti berdasarkan analisis kebutuhan. Dia kebutuhannya apa? Untuk apa? Untuk menyelesaikan apa masalahnya? Baru dibuatlah. Akhirnya yang buat konsultan berdasarkan permintaan tertentu. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita akan membuat perangkat lunak, kita perlu tahu karakter perangkat lunak itu apa gitu. Yang jelas perangkat lunak itu tidak dibuat selesai dipakai terus hilang gitu, enggak gitu. Kebanyakan perangkat lunak yang begitu berarti ada kesalahan pada saat melakukan analisis gitu. Kenapa? Karena yang begitu biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan gitu atau udah tidak cocok gitu. Nah, kalau tidak cocok berarti ada kesalahan ketika melakukan analisis. Makanya perangkat lunak dibuat sedemikian rupa supaya bisa di-upgrade atau dikembangkan. Jadi ketika nanti Anda buat perangkat lunak terus masih ada tingkat kekurangan, is okay, nggak perlu dipusingin. Toh biarkan aja nanti orang lain yang akan mengembangkan perangkat lunak yang Anda bikin gitu kan.
Perangkat lunak tidak pernah usang karena akan dipakai berdasarkan tingkat kebutuhan tertentu. Ternyata kebutuhannya sudah berubah, ya dia akan melakukan pengembangan gitu. Nah, ketika dilakukan pengembangan, jangan bongkar atau matikan perangkat lunak yang sudah ada, malah membuat perangkat lunak yang baru, bukan. Tapi harus di-upgrade gitu. Kayak Office kan selalu update terus gitu ya. Dan beberapa perangkat lunak update terus. Tapi Pak, ada perangkat yang lunak tidak update terus akhirnya hilang. Ya berarti ada tingkat kesalahan ketika membuat perangkat lunak tersebut. Saat ini karena berkembangnya teknologi dan berkembangnya beberapa model pemodelan pemrograman, rata-rata object oriented program gitu, OOP atau pemrograman berorientasi objek, maka perangkat lunak yang dibuat juga ujung-ujungnya akan berbasis objek gitu ya. Orientasinya objek. Apa objek yang dimaksud? Bisa user, bisa database gitu ya. Tergantung tingkat kebutuhan lagi gitu ya. Nah, sebetulnya banyak jenis perangkat lunak yang dikembangkan dari masa ke masa, itu semua berawal dari permasalahan yang muncul dan tingkat kebutuhan yang ada. Dulu mungkin orang butuh menghitung, akhirnya pakai komputer. Buatlah komputer. Komputer masih mesin, belum ada software, belum ada aplikasi, belum ada program. Dibuatlah program. Untuk sementara programnya berhitung misalkan. Custom gitu. Sekarang begitu era-era berikutnya ternyata ada perangkat lunak yang dibutuhkan oleh beberapa pengguna. Akhirnya perangkat lunak dikembangkan bagaimana software tersebut bisa digunakan secara multi-user. Lalu bagaimana perangkat lunak itu dikembangkan juga ketika dibutuhkan secara real time, menggunakan database. Bahkan ketika ada produk-produk yang diciptakan, sementara produk tersebut butuh perangkat lunak, akhirnya embed gitu. Artinya include di dalam produk tersebut, makanya dikenal dengan embed software. Dan seterusnya. Bahkan generasi saat ini sudah cukup canggih, makanya kita kenal yang namanya sistem pakar, AI, gitu dan seterusnya lah. Ya. Termasuk mungkin software atau perangkat lunak yang berkaitan dengan jaringan. Kalau Anda tengok, Anda telaah atau Anda browsing lagi terkait dengan perangkat jaringan, itu juga udah sangat canggih perangkat lunaknya. Jadi bukan cuma teknologi produknya, tapi teknologi softwarenya juga itu udah canggih-canggih sekarang. Bagaimana jaringan bisa mendeteksi putus ya? Enggak. Bagaimana jaringan bisa mendeteksi hati-hati tarik putus, geser putus. Bagaimana bisa mendeteksi bandwidth, bagaimana bisa mendeteksi user, bagaimana software jaringan tersebut bisa mengakses si pengguna yang sedang akses website tertentu misalkan. Kan udah cukup canggih ya gitu. Nah, evolusi ini setidaknya Anda perlu kenal gitu. Kenal aja gitu, tidak harus jago juga gitu ya. Nah, terkait dengan karakter dan pengembangan perangkat lunak tadi, maka semakin kemari itu banyak tipe-tipe terkait dengan jenis perangkat lunak. Baik yang berhubungan dengan sistem, yang berkaitan dengan software real time. Real time itu artinya setiap saat terpantau gitu ya. Pantau. Itu kayak ATM itu kan sekarang menggunakan real time gitu. Kalau kita kita browsing tahun berapa pertama dikeluarkannya mesin ATM gitu ya. Itu kan dibuat secara real time. Karena pada saat itu juga akses data diambil dari berbagai tempat misalkan. Bisnis software kita udah kenal gitu loh. AI, engineering, scientific itu udah termasuk. Sistem otomatisasi sebuah kantor, sebuah hotel, sebuah kolam renang, bahkan sebuah rumah gitu. Rumah sekarang canggih-canggih gitu kalau pada berani bikin gitu. Semua sekarang udah sistem otomatisasi gitu. Kemarin saya nonton di TV, ada satu acara yang menceritakan tentang kunjungan ke rumah salah satu pejabat gitu atau salah satu orang gitu yang rumahnya cukup canggih, semua menggunakan sistem gitu.
apapun semua menggunakan sistem. Nah, itu cukup canggih gitu. Itu udah diterapin gitu. Nah, kalau embed software itu nempel di produk gitu. Visi software itu untuk komputer, penggunaan komputer perorangan gitu ya. Web based kita udah kenal. Nah, yang terbaru adalah AI. AI ini yang sekarang lagi dikembangkan dari semua bidang, makanya kita ditolak atau kita tidak lagi membahas tentang sistem informasi nanti topiknya. Kita diarahkan ke yang berhubungan atau lingkupnya adalah teknik informatika. Jadi kalau Anda tidak lagi bisa membahas sistem keuangan, sistem absensi, sistem inventory, sistem penyewaan, ya. Yang kayak gitu-gitu kita nggak pakai sekarang. Anda diminta untuk membuat produk yang berkaitan dengan teknik informatika. Ya, yang kelihatan adalah yang berbasis AI gitu ya. Baik mau sistem pakar, sistem penunjang keputusan, otomatisasi kantor, robotik, terus jaringan misalkan, silahkan aja gitu ya. Nah, itu terkait dengan tipe perangkat lunak. Kalau bicara harga, wah, itu relatif. Tidak ada standar khusus terkait dengan harga. Yang pasti harga sebuah perangkat lunak itu cukup signifikan dengan bagaimana cara membuatnya. Makanya ada beberapa yang terprotek atau memang dibatasi gitu ya. Sementara tingkat kebutuhan juga cukup besar gitu. Makanya terkadang ketika orang menurunkan sebuah harga, orang pada kaget gitu. Ya, layak dengan bagaimana cara membuat dan bagaimana kegunaan perangkat tersebut gitu. Apalagi jika perangkat itu memerlukan pengembangan khusus gitu. Jadi perlu up to date per tahun, ya itu perlu di biaya-biaya juga gitu. Oke, terkadang malah lebih besar, makanya dibilang biaya software lebih besar daripada biaya hardware. Harga sebuah hardware misalkan 1 juta, harga perangkat lunaknya itu bisa 5 juta, 10 juta gitu ya. Misal gitu ya. Oke. Nah, tadi hal yang penting adalah karakter sebuah perangkat lunak. Hal yang terpenting yang kedua adalah Anda harus tahu benar-benar bagaimana perangkat lunak yang baik. Kenapa Anda perlu tahu ini? Karena Anda ketika nanti diajukan pada saat tugas akhir, Anda akan ditanya gitu. Fungsinya untuk apa? Apa permasalahannya? Terus bagaimana ini bisa diupdate misalkan. Bukan berarti Anda harus update, tidak. Bagaimana ini bisa dikembangkan? Kayak kemarin ada yang mengajukan, Pak, saya pengen mengajukan sistem misal presensi gitu ya. Presensi mananya mau Anda keluarkan misalkan. Ya sistem preferensi kehadiran karyawan begini. Saya bilang nggak bisa, itu masuk ke kategori sistem informasi. Pak, saya mau bikin aplikasi pendeteksi kerusakan kendaraan bermotor gitu. Untuk apa? Ya karena bengkel motor ini butuh, bengkel motornya besar atau tidak gitu. Terus kenapa dia butuh itu? Terus sekarang coba bandingkan. Ketika orang datang mau butuh dibetulin misal gitu ya. Terus si teknisi bilang, sebentar Mas ya, saya lihat komputer dulu misalkan. Yang ada pelanggan tangan kita kabur semua gitu. Nah, artinya Anda harus bisa menjelaskan itu gitu. Apakah perangkat lunak yang kita gunakan itu bisa efisien, bisa efektif, terus bisa dipercaya atau dihandalkan gitu. Ya kayak tadi tolak ukurnya mengukur kerusakan kendaraan bermotor. Pertanyaannya, aplikasi yang Anda buat itu basis datanya dari mana? Karena yang namanya sistem pakar, saya sudah sampaikan juga waktu ada yang konsul ke WA. Sistem pakar itu memindahkan akal orang itu ke komputer. Gitu. Artinya si ahli, orang yang ahli itu, orang yang profesional itu memindahkan ide-idenya, opini-opininya, atau produk-produknya ke dalam sebuah komputer sehingga hasil penilaian dia itu sudah bisa dipercaya gitu.
Apalagi kalau penilaian yang dikeluarkan sama dia oleh seorang pakar itu bersertifikasi, udah nggak bisa dipungkiri. Misal seorang dokter ahli jantung, yang namanya ahli jantung pasti bersertifikat, gitu, pasti punya keahlian khusus dan pasti dia terpercaya. Nah, dia memindahkan pola pikir dia ke dalam sebuah aplikasi, namanya diagnosa penyakit jantung sejak dini misalkan. Bisa nggak pakai komputer? Bisa, sehingga orang tidak perlu berobat secara langsung misalkan. Dengan membuka aplikasi itu akhirnya terbantu. Oh ternyata saya terdeteksi punya perkiraan penyakit jantung sekian persen misalkan. Tapi kan aplikasi itu dibuat berdasarkan si ahli. Gitu. Jangan Anda ketika bikin kerusakan bermotor, terus ya mohon maaf, ahlinya siapa? Bisa. Si teknisi Pak. Pertanyaannya, apakah teknisi itu bukan kita nggak percaya sama teknisi, artinya qualified untuk menentukan bahwa ini kendaraan bagus atau tidak, atau kerusakannya benar atau tidak, gitu ya. Belum tentu di teknisi di bengkel kita itu ternyata lebih jago ketimbang teknisi di bengkel yang lain, gitu ya. Itu maksud saya. Jadi harus bisa dipastikan. Terus bagaimana Pak kalau saya mau bikin seperti itu? Ya Anda harus nyari referensi si tenaga ahli tadi, gitu. Tentunya yang qualified. Boleh nggak kita pakai menggunakan provider tertentu, misalkan bengkel Honda kah, bengkel Suzuki kah, bengkel Yamaha kah, misalkan. Ya silahkan aja, sementara kualifikasi si teknisi atau si ahli tadi itu memiliki kualifikasi yang benar-benar mumpuni, gitu. Itu perlu diperhatiin. Kenapa? Itu yang berkaitan dengan reliable, efisien. Terus bagaimana kalau ada perubahan-perubahan penilaian terkait dengan keahlian seseorang itu, gitu. Nah, artinya aplikasi itu bisa di-upgrade. Jangan ketika upgrade matikan aplikasi yang lama buat aplikasi yang baru. Nah, itu namanya buang dana, gitu ya. Itu yang dibilang maintainability, gitu. Terus jangan juga aplikasi yang mau kita bikin itu akhirnya mempersulit pengguna, gitu. Karena aplikasi itu harus user friendly, gitu. Jangan si pengguna malah kebingungan, gitu. Contoh yang gampang, nggak usah yang muluk-muluk lah, kita lihat LMS kita. Misal gitu ya, kalau kita mau kasih penilaian, apakah LMS kita efisien, apakah LMS kita reliable, maintainability, atau usability. Kalau usability mungkin iya, karena memang sudah mempermudah si pengguna, gitu. Karena mahasiswa cuma klik user apa segala macam, tinggal klik, sudah tahu informasinya sudah jelas. Maintenance, oh mungkin iya, karena ada beberapa kali updatean terus sesuai dengan kebutuhan. Misalkan. Efisiensi, sudah pasti lakukan efisiensi. Kenapa? Karena ya kita nggak perlu lagi ngisi KRS secara manual, tapi sudah mengisi KRS lewat sistem. Gitu. Nah, apakah dapat dipercaya, apakah dapat diandalkan? Ya tinggal dilihat kinerjanya. Jika ternyata, wah belakangan ini sering down, ya berarti harus ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kan gitu. Itu. Nah, itu harus diperhatiin tuh benar-benar, ya. Karena nanti akan kaitannya dengan apa yang akan Anda buat. Gitu. Kalau bicara krisis, sudah banyak krisis. Banyak kegagalan-kegagalan perangkat lunak yang akhirnya mati. Anda boleh cek deh kalau dari Play Store, udah banyak, berapa, lihat aja dari Play Store, dari rating, dari apa segala macam. Kenapa? Karena memang ya kesalahan fatal pertama adalah tidak dianalisis dengan baik atau tidak melakukan analisis dengan baik. Makanya faktor analisis itu sebetulnya paling penting ketika Anda akan merancang perangkat lunak. Gitu. Nah, karena analisis yang gagal akhirnya membutuhkan waktu yang lama, berkaitan dengan waktu, membutuhkan anggaran yang besar. Akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan si pengguna. Beberapa fungsi atau beberapa kinerja tidak jalan, dan seterusnya. Nah, itu banyak. Ya, kita nggak bicara contoh yang agak muluk-muluk, ya contoh yang kiri kanan aja. Anda tengok aja, Anda kerja di mana, misalnya di kantor A, kantor B, Anda lihat, tengok aja softwarenya bagaimana, gitu. Reliable nggak, maintenance nggak, user friendly nggak, efisien atau tidak, gitu ya. Nah, kenapa kasus-kasus itu muncul? Itu yang tadi saya bilang. Pertama, yang jelas tidak dilakukan analisis dengan baik, gitu. Karena akhirnya perangkat lunak itu tidak memenuhi kebutuhan si user. Gitu.
Kedua, tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Itu yang tadi saya kemarin ada juga tuh yang tanya, Pak, saya mau bikin ini. Pertanyaannya, apakah topik yang Anda angkat atau lingkup yang Anda angkat itu relevan dengan kondisi sekarang? Sekarang orang tidak butuh lagi yang namanya, kalau Anda mau bikin presensi, orang tidak butuh lagi misalkan dengan sidik jari misalkan. Mungkin sekarang orang akan lebih fleksibel karena berkaitan dengan sidik jari, apalagi kemarin musim COVID gitu, akhirnya sidik jari nggak dipakai gitu. Akhirnya cuma cukup kartu misalkan. Kalaupun sidik jari ya tidak disentuh gitu. Nah, itu bagaimana caranya kan gitu. Artinya harus relevan dengan kondisi saat ini gitu. Terus biaya kesalahan analisis akan menciptakan kasus kesalahan estimasi anggaran. Akhirnya lari ke estimasi waktu. Ujung-ujungnya akhirnya akan berakibat kepada kualitas. Lalu tidak bisa update. Tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang muncul. Lalu terjadi perubahan-perubahan desain. Desain itu bukan cuma gambar ya, artinya pola gitu. Berubah desain. Database yang harusnya dilariin ke sini, database-nya digeser ke sono gitu ya. Nah, itu desain tuh. Artinya kita kalau bicara desain, tidak hanya desain pengertian desain secara mata gitu ya. Oh, ini indah desainnya, enggak gitu. Desain secara IT ya semua desain, baik desain arsitektur, desain interface gitu ya, baik desain database gitu. Jangan salah, desain itu kalau cuma sebatas interface, bagaimana sisi pengguna ya enggak juga gitu, karena ternyata desain arsitektur juga berpengaruh bagaimana kinerja perangkat itu dengan perangkat yang lainnya gitu ya. Gitu. Nah, tidak mendokumentasikan gitu. Akhirnya kenapa tidak dokumentasikan? Biasanya ragu ketika akan mendokumentasikan karena tidak menyesuaikan dengan standar yang berlaku. Gitu. Nah, kasus-kasus yang seperti ini udah sering muncul. Terus apa solusinya? RPL lah solusinya. Gitu. Jadi kenapa RPL solusinya? Karena RPL itu akan memuat bagaimana Anda menganalisis, bagaimana Anda menentukan langkah-langkah, bagaimana Anda akan membuat sebuah model, bagaimana Anda akan mendesain, bagaimana Anda akan mengestimasi sebuah proyek dan seterusnya. Jadi lingkup RPL itu mulai dari analisis sampai ke urusan marketing si perangkat lunak itu misalkan. Urusan bisnisnya ada gitu. Tapi kita nggak bahas itu gitu. Kita bahas hanya sebatas bagaimana membuat aplikasi. Bahkan kita dibatasi tidak berbasis sistem informasi tapi berbau teknik informatika. Clue-nya udah dikasih tahu. Pokoknya kita pakai UML, kita tidak pakai yang lain. Bisa. Boleh kita pakai Android, boleh kita pakai web, boleh kita pakai desktop atau Java gitu ya. Boleh. Ada yang sanggup pakai C+, ya silahkan kalau memang itu nanti disetujui gitu kan, silahkan aja gitu. Tapi artinya kita tidak dibatasi. Yang dibatasi adalah topik karena kita berkaitan dengan teknik informatika. Nah, RPL lah yang harus Anda pahami supaya ketika Anda akan membuat aplikasi itu, RPL bisa membantu Anda membangun perangkat lunak yang dipakai. Begitu ceritanya RPL. Lalu kita masuk yang kedua gitu. RPL. Apa itu RPL? Sampai situ paham ya. Jadi yang pertama itu Anda harus secara umum tahu apa sih perangkat lunak. Oh, ternyata program. Apa sih karakternya? Apa ciri-cirinya? Apa tipenya? Terus bagaimana perangkat lunak itu akhirnya jadi bermasalah? Gitu. Terus akhirnya muncullah sebuah konsep namanya RPL. Gitu. Apa itu RPL? Rekayasa perangkat lunak. Gitu. Kenapa ini bisa membantu? Karena ternyata ini memuat sekian teori, sekian konsep untuk membangun sebuah perangkat lunak. Gitu. Dinamakanlah rekayasa perangkat lunak. Gitu ya. Secara teori, secara harfiah, secara menurut para ahli dan seterusnya, ada beberapa pengertian
RPL. Ada yang bilang disiplin ilmu, ada yang bilang sebuah aplikasi yang memiliki pendekatan disiplin ilmu, sistematis terhadap pengembangan, ada yang berkaitan dengan operasi, lalu ada yang bilang aplikasi ilmu komputer praktis, sistematik, menggunakan teknik disiplin gitu ya. Nah, itu teori-teori yang berkembang ketika RPL itu muncul. RPL itu muncul setelah banyak kasus perangkat lunak yang bermasalah. Sehingga para ahli gitu ya, para ahli itu menemukan ternyata ada konsep yang perlu dipahami oleh beberapa pengembang gitu ya, atau si pembuat software itu sendiri, baik programming maupun si analisis data gitu ya. Karena RPL itu harus dikuasai oleh seorang analis, oleh seorang programming, oleh seorang manajer project gitu. Kenapa? Karena manajer proyek itu harus tahu bagaimana programmingnya, kerja programmingnya ya, tidak harus menguat atau mumpuni untuk bikin coding gitu. Tapi dia tahu cara kerja programming, dia tahu cara kerja analisis gitu. Seorang manajer harus begitu gitu ya. Ya. Nah, itulah RPL. Kenapa ini jadi satu solusi? Karena RPL juga akan membicarakan tentang bagaimana Anda mendefinisikan sebuah masalah. Definisi sebuah masalah itu berawal dari analisis. Analisis ternyata di beberapa teori itu terpecah. Ada yang bicara tentang analisis studi, analisis kebutuhan, analisis permasalahan, dan seterusnya. Tapi secara umum, RPL terdiri dari bagaimana Anda mendefinisikan masalah. Bagaimana Anda menganalisis solusi. Bagaimana Anda membuat proses perencanaan, bagaimana cara ngontrolnya, lalu bagaimana Anda memvalidasi. Gitu. Ketika terjadi kesalahan, ketidakakuratan, ya berarti harus balik ke proses sebelumnya, bagaimana mengontrol. Oh, ternyata pada saat mengontrol ada tahap yang tidak diikuti, berarti Anda harus tengok bagaimana perencanaan. Oh, perencanaannya salah, berarti akan ada, tengok dulu yang kedua, berarti ada kesalahan di analisa solusi, dan seterusnya. Jadi analisa solusi kalau kita tidak detailkan atau tidak kita pastikan ini sudah ada kesalahan atau belum. Kita tidak bicara manusia lupa, manusia tidak ngeh dan seterusnya ya, tidak gitu. Itu kan harfiahnya seperti itu. Tapi kita menghindari tingkat kesalahan. Makanya ketika untuk menghindari tingkat kesalahan itu, pastikan Anda mendefinisikan masalah. Makanya di awal saya sering sampaikan, carilah masalah kalau Anda mau buat sebuah perangkat lunak. Kalau Anda mau buat perangkat lunak tidak ada masalah, tidak akan kelar. Itu maksud saya. Makanya Anda ketika Anda ngajuin, saya kalau tanya, masalahnya apa? Apa tujuannya? Karena harus sinkron. Saya mau bikin sistem laundry, Pak. Sistem penunjang keputusan. Apakah pakaian ini masuk ke mesin A atau mesin B, misal. Bukan sistem informasi ya kita bicara, tapi sistem penunjang keputusan atau alternatif pengunjang keputusan. Ini ada pakaian A. Ini ada mesin A, B, C, D. Apakah mesin pakaian ini mau kita masukin ke A, ke B, mesin B, mesin C, mesin D misalkan. Sekarang logikanya ada gak masalah di situ? Nggak ada, Pak, nggak jadi. Ada, Pak, apa masalahnya? Bingung si tukangnya ini pakaian warnanya merah, cacatnya di sebelah sini, kotornya gitu kan. Ini ada mesin A, mesin B, mesin C, mesin D, mesin E yang memiliki kualifikasi berbeda-beda gitu. Nah, mana yang kita mau masukkan kemana gitu. Nah, kalau itu membantu si pegawai, ya silahkan Anda bikin. Tapi ingat, berangkat yang tadi, jangan lupa bagaimana perangkat lunak yang baik. Nah, tengok juga efektif gak gitu. Masalah ada tapi tujuannya tidak jelas, ya nggak bisa gitu. Bisa membantu gak? Bisa. Dari sisi mana? Nah, itu juga harus jelas. Makanya Anda harus hati-hati ketika mendefinisikan. Lucunya, beberapa yang konsul ke saya ketika ditanya masalah, dijelaskan masalahnya begini, dijelaskan. Setelah dijelaskan, saya tanya dengan satu kalimat, gitu. Kalau kira-kira seperti ini bagaimana?
Apa jawabannya? Bukan menjawab pertanyaan saya, malah kalau gitu saya ganti judul aja deh Pak. Nah artinya Anda kan memang tidak punya masalah tadinya. Terus Anda mereka-reka, Anda menebak-nebak, terus Anda asal ketik aja misalkan. Sementara sumbernya Anda berdasarkan browsing. Gitu. Saya di awal itu menyarankan browsing supaya Anda tahu referensinya. Apa sih produk yang ada? Tapi kalau Anda mengikuti langkah yang benar, sebetulnya itu berangkat dari sebuah ide. Artinya Anda melihat sesuatu, karena melihat sesuatu menggunakan kacamata IT, terus muncullah sebuah ide. Ketika muncul sebuah ide itu, untuk memastikan apakah ide Anda itu qualified, benar atau tidak, atau bagaimana lah, memastikan, oh saya punya ide, kira-kira ide saya sanggup gak ya, atau dan seterusnya. Anda perlu cari referensi sesuai dengan ide yang Anda punya. Barulah Anda cari referensi. 1, kayaknya kurang puas. 2, kurang puas. 3, kurang puas. Sampai Anda ketemu sebanyak-banyaknya. Sehingga Anda yakin, oh ternyata ide saya bisa nih. Karena yang terdahulu sudah ada. Saya mau ambil seperti inilah. Beda sedikit dari yang terdahulu, tapi ini ide saya. Silakan. Gitu maksud saya. Jangan begitu Anda browsing dulu, Anda cari referensi, begitu ketemu referensi, akhirnya dari referensi itu muncul ide. Boleh nggak? Boleh, selama Anda bisa menjelaskan apa permasalahannya. Ternyata kan enggak. Gitu. Makanya saya suka anjurkan, jangan ketika Anda ngajuin judul, itu terburu-buru, atau hanya berdasarkan browsing, kata teman, kata si A, kata B, si B, gitu. Anda perlu, itu yang tadi saya bilang, karena kuncinya di analisa. Anda kudu ngecek dan seterusnya ya. Nah itu yang jadi permasalahan ya. Nah ini, 5 hal ini Anda perlu pahami. Karena ini menjadi tahapan dasar rekayasa perangkat lunak. Pak, di teori waterfall nggak begini. Betul, karena setelah tahapan umum RPL ini, ternyata di beberapa teori, di beberapa metode itu dikembangkan. Ada teori waterfall, air terjun, ternyata jadi 6. Ada teori SDLC, System Development Life Cycle. Itu ada yang nulis 8 tahapan, ada yang tulis 10. Gitu. Ada teori Research and Development. Gitu. Atau ground research gitu. Tahapannya sama, cuman ada beberapa yang hilang, tambah 6 implementasi. Apapun tahapannya tidak jauh pasti dari masalah, solusi, proses gitu ya. Proses itu termasuk kontrol ya. Proses terus validasi. Validasi ini maksudnya ke evaluasi. Ternyata dikembangkan, ada studi kajian, ada studi literatur, ada studi permasalahan, ada studi kebutuhan. Habis itu ada analisis kebutuhan, ada analisis data, ada analisis lapangan misalnya. Lalu ada solusi. Solusi mulai dari desain software, desain database, desain apa namanya? Arsitektur, desain arsitektur gitu ya. Dan itu berkembang semuanya. Makanya Pak, saya mau pakai metode research and development, boleh nggak? Tidak boleh, karena research development itu memang tahapan dasar. Jadi jangan nanti Anda pakai topiknya teknik, Anda dapat topik teknik informatika, tapi Anda menggunakan metode dasar dari sebuah perangkat lunak. Metode dasar apa? Tadi masalah, analisis, proses, evaluasi, implementasi, itu metode dasar. Kalau Anda berkaitan dengan itu nggak bisa, dan itu tahapan gitu, nggak bisa. Karena ketika Anda merancang pasti melewati masa-masa itu. Sama aja ketika Anda lahir kan pasti melewati masa bayi, anak, balita, remaja gitu ya, dewasa, orang tua, mati. Nah, itu kan tahapan gitu ya. Udah dasar itu udah gitu. Udah nggak bisa diutak-atik, cuma pengembangannya aja gitu. Jadi kalau research and development itu dasar. Terus apa metode yang bisa dipakai? Kemarin sudah saya contohin. Anda boleh pakai SAW, boleh pakai TAM, boleh pakai TOPSIS, boleh pakai KAMIN. Tinggal tergantung topik yang mau dicari apaan gitu. Ya.
Itu yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai Anda salah. Apakah pemrograman sama dengan RPL? Udah pasti enggak. Gitu. Programan itu bagian dari RPL. Kenapa? Karena di pemrograman ada istilah coding. Nah, coding itu bisa masuk ke perencanaan atau perancangan. Gitu ya. Sebelum perancangan, Anda harus analisis dulu. Apa enggak analisis? Analisis data misalnya. Analisis desain, membuat desain, membuat model. Nah, itu kan perlu. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Nah, kalau bicara teori, banyaklah teori-teori Anda juga ini. Nah, ini yang terpenting lagi gitu. Bahwa area gitu, ruang lingkup dari RPL itu pasti ada tools pembantu. Perangkat bantunya ada. Perangkat bantu untuk apa? Untuk Anda membuat pemodelan, untuk Anda mendesain, untuk Anda mengcoding, untuk Anda membuat sebuah baris program. Nah, itu namanya perangkat bantu. Nah, sebelum masuk ke perangkat bantu, Anda juga perlu sebuah metode. Apa metodenya? Nah, tadi gitu. Sebuah konsep itu harus ada metode. Metode itu cara gitu. Begini. Anda pengen lari gitu ya, pengen lari. Caranya kan ada berbagai macam. Lari kecil-kecil, lari kenceng, lari cepat, lari kilat, nah terserah dah. Kan gitu. Anda pengen makan, nah, kan caranya macam-macam. Ada yang pakai sendok, ada yang pakai tangan. Ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Ada gak gitu kan gitu. Metode itu cara. Nah, cara itu harus sesuai dengan konsep yang akan Anda bangun. Anda tahu cara bikin nasi goreng? Tahu. Tapi Anda pengen bikin nasi uduk. Cara bikin nasi goreng Anda terapkan ketika Anda bikin nasi uduk. Ya kurang pas. Gitu. Itu yang kemarin banyak disalahin ketika mahasiswa maju ngajuin judul. Judulnya sistem informasi, tapi metodenya metode pengambilan keputusan. Judulnya sistem informasi, tapi metodenya adalah metode AI, metode otomatisasi, metode clustering. Ya itu nggak pas gitu ya. Nah sekarang udah enak, sistem informasinya Anda dihilangkan, ganti teknik, sehingga metode-metode itu ketika nempel di judul Anda itu rata-rata udah pas. Walaupun ada yang kurang pas. Ada kemarin yang nanya, Pak saya mau bikin ini pakai metode ini, pas bisa nggak? Nggak bisa saya bilang. Karena metode pengambilan keputusan ada beberapa metode. Metode yang bukan untuk mengambil keputusan tidak bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Apa bedanya mengambil keputusan dengan memberikan rekomendasi? Nah, itu beda tipis. Hati-hati. Anda maksudnya memberikan rekomendasi atau mau mengambil keputusan? Nah, itu hati-hati. Saya pengen mengambil keputusan, Pak. Nggak bisa, karena metode ini hanya memberikan rekomendasi. Gitu. Itu ya. Nah, itu metode. Ada juga proses. Gitu ya. Ada juga proses. Prosesnya bagaimana? Ya harus jelas. Gitu. Proses nanti beraneka ragam tuh. Gitu. Ujung-ujungnya kita pasti fokusnya quality. Bagaimana kualitinya? Bagaimana kualitasnya? Gitu, itu pasti. Nah, penjelasan tentang 4 hal ini lingkup RPL. Dan perlu diperhatiin. Jangan sampai Anda tidak memperhatikan. Bukti Anda tidak memperhatikan adalah ketika Anda melakukan konsultasi judul. Gitu. Saya udah bilang, saya udah cerita-cerita nih, udah teriak-teriak di pertemuan pertama, di pertemuan kedua, walaupun sifatnya daring misalnya. Tapi besok Anda ngajuin judul, Pak saya mau bikin ini. Yang diajuin adalah sistem informasi. Kan namanya rese gitu ya. Namanya terlalu dibilang kemarin. Nah itu biasa saya nggak jawab tuh. Ya mohon maaf kalau ada hal begitu saya tidak jawab. Kenapa? Berarti Anda tidak mengikuti gitu ya. Itu aja udah. Pak saya mau izin kemana tidak masuk. Ya bukan salah saya kan gitu. Memang tidak ada kewajiban gitu. Tapi Anda bisa cari informasi gitu. Anda tidak masuk tapi Anda tanya ke teman. Kemarin gue nggak ikut Gemit. Kemarin Pak Yuli dongeng apa sih? Nah, bisa aja kan. Ada itu materinya di GCR. Ya Anda baca materinya. Ada yang tidak jelas dari materi, Anda boleh tanya. Kan begitu. Jangan tahu-tahu lihat tugas L2, lihat tanggal sekian, Anda main ajuin aja. Kan udah dibilang gitu.
metode lagi. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi tolong diperhatiin gitu ya. Nah, ini penjelasannya ada ya. Penjelasannya ada. Oke. Nah, ini yang saya sering bilang juga ke mahasiswa. Pola pikir kita gitu, cara berpikir kita gitu harus kita ubah gitu. Jadi jangan lagi bikin perangkat lunak itu asal-asalan gitu. Udah, yang paling gampang adalah kalau Anda mau buat software, Anda buat program, itu punya masalah nggak? Punya. Apa masalahnya? Nah, rinciin masalahnya. Kalau udah punya masalah, rinciin masalahnya, jelas, lihat tahapan cara pembuatan perangkat lunak, habis itu Anda rencanakan. Masuk ke area pengembangan teknis. Mulai dari perencanaan, membuat desain, dan seterusnya. Dari sekian perencanaan, baik dari daya dukung tools, daya dukung SDM, daya dukung SDA gitu ya. SDA itu sumber daya anggaran gitu ya misalnya. Dan dari berbagai daya dukung, akhirnya dibuatlah Anda mengembangkan. Uji coba, salah, buat lagi, uji coba lagi, salah, buat lagi, akhirnya sampai itu bisa diterapkan. Nah, ketika penerapan, berarti sudah bisa dievaluasi. Gitu. Diterapkan. Artinya, ketika Anda sudah mencapai tahap ini, berarti permasalahan yang tadinya Anda muncul, itu sudah bisa selesai di sini. Kalau sudah bisa selesai, berarti status quo. Artinya Anda sudah aman. Tapi apakah bisa dievaluasi? Bisa. Karena kan ketika kita sudah bisa diterapkan, kan pastinya itu akan sejalan dengan perkembangan zaman. Begitu perkembangan zaman jalan, pasti terjadi perkembangan kebutuhan. Dulu kita belum butuh kuota, sekarang kita butuh kuota. Apa Anda nggak ikutin itu? Kalau Anda nggak ikutin itu, selesai sudah. Dulu kita butuh, dulu kita nggak butuh yang namanya video, audio ketika kita ini. Sekarang ternyata handphone canggih-canggih buat selfie, buat ini, buat itu gitu ya. Buat ngerekam, buat tiktokan dan seterusnya. Karena perkembangan itu gitu. Nah, perkembangan itu akhirnya muncul masalah baru, masalah baru untuk apa? Untuk dilakukan pengembangan dari aplikasi tersebut. Nah, paradigmanya seperti itu. Simpelnya adalah ada masalah nggak? Ada. Kalau ada, detailkan. Setelah didetailkan, planningkan. Setelah diplanningkan, rancang. Habis rancang, uji coba, terapkan. Clear. Caranya begitu. Tapi jangan lupa ada tahapan tuh tadi. Tahapan umum ada di RPL, beberapa metode juga menjelaskan tahapan. Tinggal Anda mau pakai metode yang mana yang bercerita tentang tahapan. Waterfall kah, SDLC kah, Research and Development, atau apa gitu. Silahkan. Semua bebas. Tapi menggunakan metode yang lain. Gitu. Begitu kira-kira cerita tentang RPL. Gitu. Sampai situ monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nggak berasa sudah jam 21.16. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Jelas ya? Kira-kira seperti itu memang. Jelas Pak. Jelas, iyalah harus jelas. Pak, maaf. Ya. Tadi yang pengambil keputusan itu tadi yang apa? Yang kata Bapak beda-beda tipis tadi apa ya? Anda mau ngambil keputusan atau mau merekomendasikan? Kayak gini. Nggak tahu nih siapa di antara sini mungkin ada yang konsul ke saya. Pak, saya mau bikin penunjang keputusan tentang pemilihan HP. Karena sekarang orang bingung, HP banyak beraneka ragam. Gitu. Pertanyaannya, Anda ngasih usulan untuk memutuskan milih HP yang ini, atau Anda akan memberikan rekomendasi, ini loh HP-nya. Itu beda tipis kan? Kalau milih tuh, udah lu pilih ini aja, selesai. Itu yang namanya milih. Gitu. Jadi dari sekian banyak, muncul satu, itu yang dipilih. Tapi dari sekian banyak,
muncul 1 sampai 5 peringkat misalkan. Ini loh rekomendasinya. Kalau kita merekomendasikan, yang milih siapa? Ya perlu pelanggan. Kalau ini kan enggak. Gitu. Anda mau bikin pemilihan kinerja karyawan. Nah, kita mau milih karyawan terbaik. Ini karyawan terbaik. Atau ini merekomendasikan karyawan terbaik ini. Nah, itu nggak boleh salah tuh. Maksudnya milih karyawan atau merekomendasikan karyawan terbaik. Beda tipis kan? Metodenya, nah tadi ada beberapa metode yang memang adalah memberikan rekomendasi, bukan memberikan keputusan. Gitu. Ada juga metode yang memang memberikan keputusan, artinya alternatif A lewat, alternatif B lewat, alternatif C lewat. Akhirnya muncullah satu alternatif. Ini loh, kita mau jual rumah. Kita ragu, jual enggak, jual enggak, jual enggak. Jual enggak, jual enggak, jual enggak. Pakai kancing gitu. Jual enggak, jual enggak, jual enggak, jual enggak. Jual katanya misalkan. Misal gitu. Nah, bingung pakai aplikasi. Masukin truk, begitu enter, terang, jual. Ya, itu keputusan namanya. Gitu. Paham ya kira-kira ya? Tipis bedanya. Iya. Itu akan jadi bukan serem sih. Itu akan jadi bingung Anda ketika Anda mengajukan ke dosen pembimbing. Kenapa? Karena Anda akan ditanya nanti, apa alasannya Anda bikin judul ini? Anda ngejelasinnya salah, maunya mengambil keputusan, tapi jadi cerita Anda itu merekomendasi. Akhirnya si pembimbing tidak menceritakan kembali Anda atau tidak menjelaskan kembali Anda, cuma bilang ganti judul, yang ini ditolak. Gitu. Itu kan jadinya masalahnya begitu. Gitu. Kalau Anda tidak bisa mendetailkan, makanya tadi itu ada kemarin, hari ini atau kemarin ya. Gitu. Pak, saya mau bikin aplikasi pertama HP, kedua tadi yang saya cerita kendaraan bermotor. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mau merekomendasikan bengkel terbaik, misalkan, kita memberikan rekomendasi bengkel terbaik atau kita memilih bengkel terbaik. Nah, kemarin ada tuh, Pak, saya mau memilih pet shop apa ya kemarin ya, saya lupa tuh. Pokoknya toko lah. Oh, valuta asing. Kalau tidak salah, saya lupa siapa tuh pokoknya. Pertanyaan saya, ada berapa banyak valuta asing di situ? Cuma 2, Pak. Ngapain pilih 2? Simsalabim aja, 1, 2, 1, 2. Akhirnya yang ini enak. Ngapain kita milih 2 pakai aplikasi? Oh, banyak, Pak. Nah, kalau banyak, boleh. Banyaknya berapa? Lebih dari 10, 20? Kalau 20 wajar. Artinya kita mau menukarkan atau kita mau menanam dolar misalkan, atau kita mau menukarkan dolar, di mana yang pas gitu. Pertanyaannya, kita milih tempat itu, toko itu, atau kita mau mencari rekomendasi mana yang cocok. Oh, milih tempat berarti metodenya ini. Oh, rekomendasi berarti metodenya ini. Gitu. Itu maksud saya. Tipis bedanya, ya. Itu harus bisa dipahami tuh. Begitu. Oke, ada lagi? Monggo silakan. Terus jangan juga ketika nanti saya kasih pelang, akhirnya bingung sendiri. Ya jangan, tanya terus gitu. Jangan. Justru semakin banyak Anda bertanya, Anda semakin terbuka tuh. Oh, ternyata begini gitu. Tapi gue berapa kali nanya salah mulu. Ya berarti Anda harus, ya tadi saya bilang, Anda baca perangkat lunak itu apa, Anda baca RPL itu apa, Anda baca panduannya, gitu. Apa yang harus dijalanin gitu. Baru Anda ajukan judul gitu atau konsultasikan gitu. Ya, gitu. Monggo, silakan yang lain. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya punya ada beberapa 2 kelas kemarin saya sempat record. Kalau untuk yang SR saya tidak sempat record karena hanya sama sih sebetulnya diceritain, cuma saya nggak sempat record waktu itu.
Kalau untuk eski karena kepotong di jam 5, kepotong maghrib, akhirnya saya mulai maghrib ke isya, akhirnya cuma sebentar, akhirnya saya tidak record. Untuk yang SR sempat sama kasus saya cerita juga, cuma saya tidak sempat record juga. Nah untuk R78, R79 itu saya record. Nah nanti recordnya juga saya upload ke YouTube gitu. Jadi Anda juga bisa bandingkan apa cerita saya di R78, R79 misalnya sama di kelas ini S7S, nggak jauh beda, sama. Cuma mungkin kadang-kadang saya ngambil contoh beda-beda. Sekarang saya ngambil contoh tentang kendaraan atau HP misalkan, tapi di tempat lain belum tentu saya cerita itu. Dan kasusnya juga beda-beda mungkin, karena berdasarkan kasus yang dilemparin sama mereka gitu. Si A bertanya tentang ini, ya saya jelasin. Si B tentang ini gitu ya. Gitu kira-kira. Oke ya. Salah satunya ini link yang sudah saya upload gitu ya. Itu, tapi Anda nggak perlu buat sekarang, nanti kalau buka malah Anda tidak running lagi gitu karena keberatan gitu ya. Nah itu Anda simpan dulu aja, tapi nanti mudah-mudahan saya nggak lupa untuk share di WA gitu, supaya Anda bisa membandingkan. Itu memang sengaja saya ini buat khusus kelas saya biar bisa mengulang kembali kira-kira apa sih yang jadi catatan gitu ya. Oke, itu. Nah, next berikutnya adalah mari kita tengok beberapa judul yang oke dan tidak oke gitu ya. Berdasarkan yang diajukan gitu. Sebentar saya buka dulu link judulnya. Untuk membanding supaya Anda tahu, oh ternyata seperti ini loh gitu ya. Membanding. Oke, kita coba tes window. Nah, kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Belum, Pak. Kita lagi running. Biasanya cepat soalnya, jadi makanya. Oke, udah kelihatan. Oke, kita lihat nih. Kalau dilihat aja. Nih contoh, coba kelas ini ada yang udah nih misalkan. Contoh aja ya. S7S ada nih. Nih. Sistem pakar diagnosis kerusakan perangkat optical network. Oh ini S7S. Ini kelas S7S ya. Oh kemarin udah dibahas juga nih kalau nggak salah ya. Si siapa ya kemarin ya? Oh Salahuddin ya. Iya, nah, Pak. Ini oke gitu. Kenapa? Karena Anda alat yang dideteksi kan, tapi jangan lupa tuh ketika Anda mendeteksi itu, apakah alat itu kriterianya harus jelas gitu ya. Is oke kalau itu nggak masalah gitu. Oke, ini oke. Terus kalau mau pakai boleh. Ini ada lagi S Firnawati. Penentu santri terbaik menggunakan metode AHP. Tempatnya harus ada ya. Karena ketika kita bilang santri, dia di mana? Pondok mana gitu ya. Boleh gitu ya. Karena jumlah santri ratusan, bahkan mungkin ribuan misal gitu ya. Kalau ratusan memang untuk memilih agak susah, makanya dibuatlah gitu. Itu boleh, tapi tinggal tambahkan tempatnya di mana supaya jelas gitu. Oke, ini nggak masalah. Udah paham berarti. Iqbal. Sistem pakar diagnosis kerusakan mesin sepeda motor. Nah ini tadi yang bersama tadi tuh, gitu. Kalau nggak salah ini sempat WA-an juga gitu ya. Maksud saya harus dipastikan. Sekarang logikanya begini. Kalau kita itu tuh sistem penggunanya siapa sih? Misalkan kemarin mungkin dijelasin itu berbasis web Pak, menggunakan begini. Jadi kalau orang mau masukin ke bengkel atau sebelum dia masuk ke bengkel, dia pengen tahu dulu apa sih kerusakannya
Akhirnya dibuka tuh aplikasi, dia jalanin tuh aplikasi, oh ternyata kerusakannya seperti ini. Sehingga ketika dia ke bengkel, dia tinggal bilang, ini motor gue rusak gara-gara motor gue rusaknya ini gitu kan, udah jelas. Gitu ya. Boleh nggak begitu? Boleh. Gitu. Gitu. Tapi hati-hati ketika tadi bilang rekomendasi, gitu. Beda sistem pengambil keputusan, kalau ini jelas saya sistem pakar diagnosis kerusakan. Sistem penunjang keputusan kerusakan mesin sepeda motor. Nah, itu kan nggak pas namanya gitu loh. Diagnosanya sama, tapi munculnya adalah rekomendasi. Ini loh bengkel yang pas, atau ini loh kemungkinan kerusakannya ada 5 atau 3 jenis peringkat kerusakan, kerusakan A, kerusakan B, kerusakan C misalkan. Atau merekomendasikan bengkel yang pas. Karena di area itu ada ratusan bengkel misalkan. Bengkel A, bengkel B, bengkel C. Nah, mana yang cocok? Merekomendasikan, ini di bengkel ini aja, bengkel A, bengkel B, bengkel C, bengkel D. Itu namanya apa? Merekomendasikan. Judulnya apa? Boleh sistem penunjang keputusan, tapi metodenya apa? Tapi Anda harus jelasin nanti bahwa yang dimaksud bukan memberikan keputusan terhadap bengkel yang mau dipilih, tapi memberikan rekomendasi bengkel tersebut. Itu ditulisnya di mana? Boleh di bab 4 atau di bab 1 nanti di depan. Bahwa Anda bukan memberikan keputusan untuk bekerja atau untuk menaruh di bengkel ini, tapi memberikan rekomendasi bengkelnya A, B, C, D. Gitu. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi harus jelas ketika nanti Anda disampaikan. Oke ya. Oke, lalu nggak ada lagi. Nah, kita tengok nggak apa-apa kelas lain. Ini kemarin saya bahas nih. Implementasi RUP. RUP itu metode sistem informasi. Agak berat kalau Anda pakai di teknik informatika. Jadi tidak cocok gitu ya. Terus saya selalu bilang, kalau berkaitan dengan judul, Anda upayakan menggunakan SPOK yang jelas. Subjek, predikat, objek, keterangan. Jangan keterangan dulu ditulis. Jadi KOPS dibalik gitu ya. Keterangan dulu, predikat, objek, baru subjek. Atau predikat dulu, keterangan, objek, subjek. Nah, jadi mari kita coba berbahasa Indonesia yang mungkin tidak harus benar, tapi mendekati benar. Yang paling gampang adalah SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya apa? Anda kan mau merancang, gitu ya. Subjeknya apa? Aplikasi. Predikatnya apa? Misalkan Anda biasanya kan kata kerja gitu. Penentuan apa? Kinerja. Nah, itu predikat gitu ya. Merekomendasikan, mencari, memilih, diagnosa. Nah, itu predikat gitu ya. Apa kalimat subjeknya? Sistem, aplikasi, rancang bangun misalkan. Jadi upayakan begitu. Terus ada yang ngasih judul pengembangan. Kalau pengembangan berarti sudah ada aplikasinya. Pertanyaannya adalah apakah aplikasinya sudah ada? Belum, Pak. Kalau belum berarti merancang. Kalau merancang Anda bisa pakai kalimat rancang bangun atau perancangan sistem, perancangan aplikasi, rancang bangun aplikasi, rancang bangun sistem. Gitu. Jadi bukan tidak boleh menggunakan kata implementasi dulu di depan. Karena tidak akan ada implementasi tanpa ada perancangan. Makanya Anda harus merancang dulu. Gitu. Boleh nggak perancangan dihilangkan, Pak? Langsung sistem mendukung keputusan. Boleh, karena SPK itu subjek. Predikatnya apa? Penentuan prioritas. Misalkan kalau judulnya ini. Objeknya apa? SPPD, surat perjalanan dinas. Keterangannya boleh bank, boleh metode. Nah, itu bagian dari keterangan. Ini SPOK bukan, SPOK. Jelas. Subjek, sistem, SPK. Predikatnya apa? Ini penentuan prioritas gitu ya. Penentuan prioritas gitu ya. Ini rekomendasi bukan gitu. Ya, rekomendasi karena keputusan tetap ada di tangan si bos. Kalau si bos bilang, walaupun aplikasi bilang SPPDA yang cocok, terus bos bilang udahlah yang C aja, ya silahkan. Tapi membuat mudah, gitu. Boleh nggak? Boleh.
subjek, predikat, objeknya apa? SPPD, surat perjalanan dinas. Keterangannya ya kan, kalau keterangan kan ada keterangan tempat, keterangan waktu. Nah, ini salah satu keterangan tentang metode, tempat, boleh. Upayakan seperti itu. Jadi jangan ngacak-ngacak gitu loh. Sistem pendukung keputusan pemilihan prajurit. Nah, ini juga kemarin saya tekenin. Ada beberapa yang tidak pas, bukan tidak boleh, tidak pas. Kenapa? Karena ketika kita akan menentukan sesuatu itu terbaik, teladan, dan paling atas, ternyata untuk menentukan itu ada sebuah aturan, ada sebuah undang-undang, ada sebuah kebijakan. Contoh PNS. PNS akan naik golongan, misal undang-undangnya bilang kalau sudah bekerja selama 5 tahun, misal. Ini contoh aja ya. Begitu seseorang itu sudah bekerja selama 5 tahun, berarti dia sudah bisa naik golongan. Kan begitu. Artinya kalau kita nanti bikin indikator waktu, itu akan angus. Karena indikator waktu itu tidak akan terpakai ketika seorang itu sudah bekerja di atas 5 tahun. Dia sudah pasti masuk. Jangan sampai dia sudah bekerja 5 tahun, dia tidak ada prestasi, tapi dia rajin, terus gajinya kurang misalkan. Jadi berdasarkan gaji, berdasarkan kerajinan, berdasarkan presensi, berdasarkan masa kerja. Masa kerjanya sudah terpenuhi, kata undang-undang. Tapi kata aplikasi, karena ada 4 kriteria, 4 indikator, gitu ya. Hanya 1 indikator yang terpenuhi, yang 3-nya enggak. Kata aplikasi, dia tidak berhak jadi pegawai teladan, atau dia tidak berhak naik gaji, atau pindah golongan. Tapi kata undang-undang, dia berhak, karena dia udah 5 tahun, gitu misalkan. Nah, itu kan hati-hati juga. Jadi ada beberapa indikator atau kriteria ketika diterapkan di suatu tempat yang sudah memiliki aturan yang jelas, itu tidak berlaku. Contohnya seperti ini, kalau Anda ngangkat judul ini. Boleh gak sih milih prajurit teladan? Boleh. Tapi aturannya sudah jelas. Ada masa kerja, ada prestasi, ada umur misalkan. Begitu. Atau bahkan diseleksi. Seleksinya pun jelas. Harus begini, harus begini, harus begini. Begitu seleksi muncullah 1 orang. Itulah yang teladan. Bisa nggak kita pakai aplikasi? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus mengikuti proses itu. Dia harus seleksi tes, harus seleksi tulis, harus seleksi fisik, harus lihat lama kerja, harus ada prestasinya, dan seterusnya. Tapi indikator itu dimasukin Pak di aplikasi. Terus buat apa fungsi aplikasi kalau itu juga jalan gitu? Karena kalau ini jalan kan udah ada reportnya. Tes tulis yang paling bagus ini, sisanya buang. Deh, yang lulus tes tulis, tes fisik. Tes fisik sisa sekian, ini. Udah. Dijelas kalau proses itu jalan. Artinya kan nggak pas jadinya. Bukan nggak boleh, tidak pas. Karena nanti ada hal-hal yang akhirnya indikator ini tidak bisa dipakai. Indikator ini tidak bisa dipakai, indikator ini tidak bisa dipakai. Kita punya 5 indikator, 5-5-nya tidak bisa dipakai. Terus mau pakai metode apa? Gitu. Bagaimana menentukan itu sementara indikator atau kriterianya tidak ada yang terpenuhi? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah punya kasus itu gitu. Saya mengangkat sebuah tesis saya tentang pemerintahan. Saya bikin 6 indikator. Ada sebuah indikator ditanya sama pembimbing, apakah indikator ini memenuhi, sementara Anda menuliskan atau Anda mengambil riset objeknya adalah instansi. Instansi sudah punya aturan main. Kalau aturan main ini berlaku, apakah ini berlaku indikatornya? Enggak Pak, coret. Hapus, tinggal 5 gitu. Ini terpenuhi ya, terpenuhi. Masih 5, masih bisa. Tapi kalau semua kecoret ya nggak bisa gitu. Makanya saya cerita seperti itu karena ini pernah saya alami ketika Anda menentukan indikator, akhirnya indikatornya ada yang hilang gitu. Hilang kenapa? Karena memang tidak cocok. Nih, kalau ini terkait dengan ini. Lalu ini juga desain. Bicara desain interior, itu kan seindah-indahnya mata orang. Desain ini jelek, harganya jutaan,
tapi saya suka, saya akan beli. Gitu. Terus kata aplikasi, desain ini jelek, gitu. Terus orang bilang, jangan yang itu, kalau kata aplikasi yang ini jelek, harganya mahal pula, mendingan yang ini, harganya bagus, gitu. Kata aplikasi. Tapi si orang melihat, saya pengen ini, gitu. Bagaimana? Kan nggak berlaku namanya. Pemilihan desain, ada sekian desain. Sekarang logika aja, Anda dikasih sebuah lukisan atau sebuah desain interior, gitu. Ada 5 desain interior, Anda mahasiswa A dikasih. Oke, mahasiswa A, pilih yang mana dari 5 desain? Pilih yang A. Mahasiswa yang mana? Pilih mana dari 5 desain? Pilih yang B. Kan persepsi orang beda-beda indahnya itu bagaimana. Sini pilih ini pilih ini. Terus kata aplikasi, pilih yang E. Kan nggak kepake aplikasi. Apaan tuh aplikasi bodong namanya? Bilang gitu jadinya. Nggak pas. Bukannya apa-apa, nggak pas. Gitu. Beda hal, Anda mau beli atau mau membangun rumah, Anda pengen sebuah desain yang unik. Desain yang interior yang cantik. Atau yang bagus, atau yang bagaimana lah. Terus Anda mau mencari rekomendasi. Nah, kata aplikasi, ada nih aplikasi yang bisa memberikan rekomendasi desain-desain tertentu. Oke, masukin kriterianya. Anda mau cari yang seperti apa sih? Banyak matahari, enter. Apa sih kira-kira 2-3 pintu, enter. Kira-kira pintunya ukurannya tingginya sekian, enter. Dan seterusnya dengan berbagai kriteria. Begitu di enter, terang muncul sekian desain. A, B, C, D. Nah, itu rekomendasi. Urusan pilihan, kembalikan ke pengguna. Boleh nggak? Boleh. Ya, itu yang tadi saya bilang. Tipis bedanya ketika Anda melakukan SPK pemilihan sama SPK tentang merekomendasikan. Ya, tuh. Oke ya. Tengok dulu jam berapa ya? Jam 21.39. Sampai situ ada yang tanya dulu. Paham ya kira-kira? Itu beberapa contoh judul. Gitu. Ada lagi, mana lagi kemarin ya? Nih. Di kelas. Analisis pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga. Sekarang pertanyaannya saya tanya, ada nggak keuangan pribadinya ada yang mau diotak-atik? Kan begitu. Nggak ada. Enggak nih Pak, kalau buat istri di rumah. Sekarang saya tanya, suami ngasih duit ke istri. Istri otak-atik. Terus istrinya misalkan tidak bisa mengelola keuangan. Terus kata suami, biniku tersayang, kamu pakai aplikasi ini aja supaya keuangannya jadi bagus. Yang ada apaan? Dilempar piring situ gitu kan. Nih, makan piring. Begitu jadinya. Udah ngasih duit ya hak gue ya. Urusan masalah itu ya urusan masalah pribadi gitu. Artinya nggak pas gitu. Tapi kalau Anda mau ngelola sebuah keuangan perusahaan supaya bisa lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, boleh nggak? Boleh. Tapi itu masuk kategori sistem informasi. Terus bagaimana untuk kalau kita mau masuk ke kategori teknik informatika? Ya gunakan kacamata teknik informatika untuk melihat area keuangan itu bisa kita angkat sebagai topik topik teknik informatika. Misal prediksi atau memperkirakan gitu kan, atau prediksi atau apalah gitu ya. Tingkat kelayakan gaji karyawan tahun depan misal. Boleh nggak? Boleh. Kita ngukur tingkat kelayakan gaji karyawan kira-kira tahun depan tuh berapa sih? Boleh nggak? Boleh, karena bukan gaji karyawan yang kita ukur kan gitu misalkan. Yang penting indikatornya jelas. Ya, paham ya? Jadi buatlah yang masuk akal, maksud saya, masuk akal, masuk logika. Ya itu tadi, berangkat dari apa itu perangkat lunak, apa itu tadi RPL. Berangkatnya dari situ, baru bermain dengan metode. Gitu. Ya, paham ya? Gitu. Kok jadi ribet ya? Enggak ribet, gitu. Enggak ribet, beneran enggak ribet. Memang kita harus terbiasa merubah pola pikir yang kita punya, melihat sesuatu itu dengan kacamata teknik informatika, dan berupaya untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di kepala kita.
Saya kadang-kadang kalau lagi main ke sekolahan, saya bilang, sama, saya suka tanya, Bu, kalau ngajar bagaimana? Kan begitu. Oh, saya ngajar begini, 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 begini. Pernah gak Bu kalau ngajar itu menggunakan begini? Nggak pernah. Mau coba gak Bu? Gitu. Supaya apa? Ya tadi, kita akan merubah, bukan merubah sih, sedikit kita ya menaikkanlah pola pikir atau paradigma kita. Supaya kita bisa mengangkat sebuah ide menjadi produk. Gitu. Emang harus begitu. Ya mau nggak mau kalau Anda mau lulus, kan itu masalahnya. Kecuali Anda tidak mau lulus, ya Anda diam aja juga nggak masalah gitu. Kan masalahnya Anda harus kelar tepat waktu, akhirnya Anda dipaksa untuk berinovasi. Ya inilah modalnya gitu. Ya, paham ya? Gitu. Mudah-mudahan paham lah. Gitu. Oke, monggo silakan, ada yang mau tanya lagi? Jelas ya kira-kira ya? Baik, kalau tidak ada karena sudah 2143 ya untuk awal ya cukuplah dongeng seperti itu sambil Anda bisa mudah-mudahan Anda bisa berpikir. Yang paling terakhir adalah latihan 2. Latihan 2 itu bukan yang paling bawah dari materi kedua. Nah, saya mau kasih unjuk latihan 2-nya. Latihan 2-nya Anda membuat definisi masalah. Gitu ya, definisi masalah. Jadi kalau di materi itu kan tulisannya cuman membuat metode. Metode udah sangat include lah di judul. Nah, ini Anda mendefinisikan gitu. Anda sudah punya judul, nah tapi Anda definisikan masalahnya. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Sekali lagi memang tidak ada patokan, tidak ada panduan baku. Dan di panduan skripsi pun tidak ditulis secara detail. Tapi saya berupaya supaya Anda punya pemahaman yang sama gitu. Bahwa sebuah masalah itu tidak hanya cuma satu, tapi ada beberapa. Nah, bagaimana menuliskan masalah yang beberapa itu ke dalam sebuah kalimat bab 4 gitu. Makanya di sini saya coba bikin coret-coret sedikit. Bab 4 kita itu tulisannya hasil dan pembahasan. Gitu. Di poin A itu ada definisi masalah dan penyelesaian. Ada poin B, poin C, poin D gitu ya. Nah, nanti B C D-nya kita bahas nih terutama di pemodelan karena kita bicara UML gitu ya. Nah, untuk latihan 2 Anda ngerjain poin A. Bagaimana ngerjain poin A? Jangan main tulis aja masalah saya A, B, C, D, enggak. Setidaknya Anda upayakan di paragraf pertama itu bercerita tentang permasalahan secara umum dulu. Apa sih masalahnya? Saya mau bikin kinerja karyawan. Kemarin saya bikin, sebentar saya cari PPT-nya. Bentar dulu deh, karena saya buka satu slide, satu jendela. Misalkan Anda bikin permasalahan umum. Apa sih Anda mau bikin kinerja karyawan? Kenapa Anda mau bikin kinerja karyawan? Apa masalahnya? Karena susah menentukan kinerja karyawan. Kenapa susah? Karena ada beberapa kriteria. Kenapa harus beberapa kriteria? Karena itulah yang menjadi patokan. Bagaimana supaya patokan itu benar? Berarti harus ikutin prosesnya. Bagaimana prosesnya? Dan seterusnya. Anda turunin sebanyak-banyaknya permasalahan itu gitu. Makanya di sini saya tulis detailkan permasalahan umum, semua permasalahan yang ada dan menjadi dasar membuat sistem harus diuraikan secara lengkap. Tulis di paragraf pertama. Kalau kepanjangan paragraf pertama, boleh paragraf kedua, misalkan lanjutan gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Melanjutkan ke paragraf pertama, kalau paragraf pertama panjang, boleh. Ini masih menjelaskan permasalahan. Kalau Anda sudah jelasin, lalu di paragraf kedua, semua permasalahan itu pasti buntut-buntutnya ada dasarnya, ada akar masalahnya. Nah, di paragraf kedua, Anda berupaya untuk mencari dan merumuskan akar permasalahan
dari permasalahan yang sudah dijelaskan di paragraf pertama. Ada 10 permasalahan yang Anda uraikan dalam bentuk paragraf. Anda comot 2 aja yang kaitannya, ini loh akarnya. Contoh akar tuh begini. Kenapa saya lapar? Karena saya belum makan. Kenapa belum makan? Karena tidak ada duit. Kenapa tidak ada duit? Gitu. Ujung-ujungnya karena kita nggak bekerja misalkan. Kenapa nggak bekerja? Karena malas. Nah, kenapa malas? Nah, ada lagi tuh. Oh, ternyata mentok di malas. Berarti akarnya adalah malas. Dah, gitu misalkan ya. Oh, akar ujungnya adalah tidak punya duit. Nah, udah, ujungnya tidak punya duit. Berarti akar permasalahannya ada tidak punya duit. Oh, ujungnya adalah ternyata tadi sebelum ke situ kita tidak bekerja, gitu ya. Ya berarti itu akarnya. Artinya akarnya itu diselesaikan, gitu. Anda cari akarnya ini 2 biji, gitu, dua aja, 2 permasalahan. Anda tuliskan akarnya di paragraf kedua. Kenapa? Karena akar permasalahan inilah yang akan kita cari alternatif-alternatifnya, yang akan Anda uraikan di paragraf ketiga. Anda uraikan alternatif-alternatif yang mumpuni atau yang cocok. Alternatifnya apa sih? Kenapa Anda lapar? Karena saya belum makan. Kalau belum makan berarti mau makan. Mau makannya apa? Ah, kasih alternatif. Kenapa belum makan? Karena tidak punya duit. Kenapa tidak punya duit? Karena tidak bekerja. Nah, cari solusi alternatif. Lo mau kerja gak? Mau. Berarti begini, cari solusinya. Jadi buat alternatif dari setiap permasalahan tadi. Nanti ujung-ujungnya akan, oh ini sistem. Bukan berarti begitu. Permasalahannya apa? Kita susah mencari karyawan teladan. Terus solusinya apa? Ya buat aplikasi. Selesai semua. Bukan begitu, bukan. Aplikasi memang akan menyelesaikan permasalahan tadi, gitu. Kalau jawabannya membangun sebuah aplikasi, ya selesai. Karena memang aplikasi itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan begitu. Tapi Anda harus belajar membuat, ini loh permasalahannya, ini akar masalahnya, akhirnya muncul alternatif-alternatif, solusi-solusi. Ya layaknya kalau Anda tiba-tiba lagi naik motor, terus mogok. Otomatis kan Anda di otak tuh muter. Cari solusi. Apa solusinya? Dorong, bongkar, telepon. Nah, itu kan solusi. Alternatif maksudnya, alternatif. Nah, dari alternatif itu mana yang Anda coba duluan? Oh, telepon gagal. Oh, bongkar gagal. Udah alternatif terakhir, dorong sampai rumah 20 kilo misalkan. Nah, itu kan alternatif namanya. Nah, di paragraf 3, Anda upayakan tuliskan alternatif-alternatif yang bisa memberikan atau menyelesaikan dari akar masalah yang ada di bab 2. Paragraf kedua, sorry. Habis itu baru alternatif itu Anda pilih atau Anda simpulkan. Akhirnya ujung-ujungnya adalah dari alternatif seperti itu, alternatif yang diambil adalah begini. Dengan begini maka permasalahan yang tadi akan selesai. Maka dibuatlah sebuah sistem aplikasi penunjang keputusan untuk mengukur kinerja karyawan yang bagus. Begitu namanya menyelesaikan bab 4 untuk poin A. Paham ya? Kok jadi ribet ya? Ya itu memang apa? Ini kan kita lagi nyusun skripsi gitu ya. Ya Anda coba cek aja kalau yang udah. Enggak Pak, contohnya seperti ini rata-rata. Betul. Kenapa? Karena memang nggak dijelasin. Termasuk saya. Mau sidang. Udah. Bikin bab 4. Acak-acakan. Udah, ACC lah. Sidang dulu. Gitu jatuhnya. Tapi begitu mau revisi, direvisi dulu. Ya, arahannya ke sini jatuh-jatuhnya. Kok jadi susah revisi ya? Iya, karena ketika kemarin nyusun skripsi, kalau saya harus begini nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi harus seperti ini. Paling nggak punya gambaran yang jelas. Gitu ya. Jadi mari kita susun bareng-bareng. Masih lama semester 8, kita udah coba dari sekarang. Gitu kan enak gitu ya. Kalau ini pas, ini cocok, ini udah sesuai, terus tiba-tiba nanti begitu Anda ngajuin, ditolak. Ya bismillah aja gitu. Nggak bisa juga ya ikhlasin, ngapain lagi. Berarti kan sedekahnya kurang, udah gitu aja. Tapi paling enggak Anda udah berupaya.
kasih penjelasan tadi. Anda udah mendetailkan permasalahannya seperti ini. Ini loh Pak, permasalahannya seperti ini, akar masalahnya seperti ini. Beberapa solusi yang bisa diambil adalah ABCD, ya, makanya saya bikin aplikasi seperti ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu gitu. Ya ini sih prototipe, ini model gitu ya. Artinya kalau itu mau dikembangkan ya terserah perusahaan atau terserah kantor dan seterusnya. Kalau Anda bisa menjelaskan itu, tidak ada alasan untuk digagalkan karena dasarnya tidak jelas. Tidak ada kata lain kalau dasarnya hanya masalah tidak suka, terus ada hal-hal tertentu yang akhirnya jatuhnya bersifat negatif misalkan. Nggak ada, ya. Tidak ada. Kalau selama Anda bisa menjelaskan secara baik, ya saya yakin bisa kok. Gitu. Begitu ya. Oke, itu untuk bab 2. Bab 2, latihan kedua. Latihan kedua itu nanti sama Anda upload dalam format ini aja. Nanti format ini saya share di GCR, Anda bisa download gitu ya. Saya coba nih, saya bab teknis bab 4 ini kan masih coretan. Saya upload dulu di GCR misalkan. Latihan buat tugas S7S strip L02 mendefinisikan permasalahan. Filenya saya ambil contoh. File yang saya upload itu contoh ya. Artinya buat patokan Anda bagaimana Anda akan membuat bab 4. Anda bisa download supaya buat patokan gitu ya. Teknis penulisan bab 4. Oke, ini contoh. Oke. Poin batas waktu 1 minggu seperti biasa. Oke. Latihan. Saya posting. Yang poin A ya. Udah masuk itu di latihan S7S L02. Yang Anda upload bebas, Anda mau bikin format PDF, mau bikin format Word, terserah lah gitu. Yang penting isinya poin A, dah gitu aja. Ya. Oke, sampai situ. Tuh, 2155 kan, nggak berasa. Oke, ada yang bertanya? Monggo silakan. Kalau nggak ada, mungkin itu aja dari saya. Sebelum kita closing, yang bisa on cam, monggo on cam. Saya mau ambil apa namanya screenshot gitu ya. Walaupun sebetulnya sudah ada sih semuanya di record-recordnya, tapi saya mau pastikan screenshot. Yang nggak bisa nggak usah dipaksakan, karena saya juga memahami. Silahkan aja. Yang hanya yang bisa, saya ambil screenshot. Oke, silahkan. Ada 31. Izin nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Yang penting namanya ketulis gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Masih ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4, 3, 2. Oke, pas. Oke, baik. Silahkan melihat ke kamera. 1, 2, 3. Sebentar, saya copy dulu. Copy slide kedua. Oke, sekali lagi. Boleh gaya bebas. Yang penting jangan terbalik mukanya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya copy lagi. Baik, terakhir sebelum kita close, ada yang mau tanyain? Kalau ada, tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ada yang stres. Oke, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Berhenti merekam.